Wanita ini bertahan 4 hari di longsor Aceh, jalan kaki 20 km demi selamat. Kisah seorang wanita bernama Shanaz dari Medan menjadi sorotan setelah 4 hari bertahan hidup di wilayah terdampak longsor parah di Biren, Aceh, pada akhir November 2025. Perjalanan dinas yang semula rutin berubah menjadi pengalaman ekstrim yang menguji fisik, mental, dan naluri bertahan hidup. Kronologi kejadian yang dibagikan Shanaz menarik perhatian publik karena menggambarkan kondisi lapangan yang serba terbatas dan jalur evakuasi yang sangat sulit ditembus. Shanaz bekerja sebagai HRD sekaligus petugas perizinan di sebuah pabrik pengolahan getah pinus di Gayo Lues. Tugasnya membawanya ke Banda Aceh untuk urusan dokumen penting. Ia berangkat menggunakan mobil travel bersama beberapa penumpang lain. Namun pada Rabu dini hari, kendaraan yang ditumpanginya terhenti total akibat longsor di daerah Cot Panglima. Upaya mundur tidak memungkinkan karena jalur yang baru dilalui pun kembali tertutup material longsor. Situasi tanpa kepastian, tanpa makanan cukup, dan tanpa akses komunikasi membuat kepanikan semakin meningkat. Hingga tengah hari, ia dan beberapa penumpang hanya mengandalkan sedikit makanan yang dibagi bersama. Kondisi itu membuatnya mengambil keputusan yang lebih berani. Ia mengikuti 2 orang pejabat daerah yang memutuskan berjalan kaki untuk mencari bantuan. Dalam kondisi hujan dan minim perlengkapan, Shanaz menyusuri jalan berlumpur, merangkak melewati titik longsor, serta menembus jalur yang nyaris tidak dapat dikenali. Perjalanan itu berlangsung berjam-jam hingga menjelang malam. Mereka tiba di Tipe Unmane dan bertemu seorang anggota Babinsa yang mencoba membantu mencari rute alternatif menggunakan motor Treo. Namun medan yang sangat curam, gelap, dan penuh risiko memaksa mereka kembali ke desa tersebut dan bermalam di menasah tanpa listrik serta tanpa akses komunikasi. Malam itu dihabiskan dengan kewaspadaan penuh karena lokasi pengungsian berada sangat dekat dengan Sungai Bandang. Esok harinya, informasi baru dari warga membuka peluang penyelamatan. Ada jalur darurat berupa tangga kayu, jembatan rusak yang masih bisa dilewati, serta akses hutan yang biasa digunakan penduduk lokal. Bersama kelompok lain, Shanaz menempuh perjalanan lanjutan sejauh belasan kilometer. Mereka melewati sungai deras, jembatan miring yang nyaris putus, tanjakan panjang yang melelahkan, serta area longsor yang masih labil. Perjalanan ini menjadi titik paling berat, karena dilakukan dengan tenaga yang hampir habis setelah 4 hari minim makanan dan istirahat. Menjelang sore, rombongan akhirnya tiba di sebuah kampung yang masih terhubung dengan jalur menuju kota. Dari sana, Shanaz menggunakan jasa warga dengan sepeda motor menuju Biren kota. Perjalanan penuh ketegangan itu berakhir ketika ia tiba di rumah kakaknya dalam keadaan selamat, meski masih diliputi rasa lelah, syok, dan haru. Pengalamannya memunculkan kritik terhadap lambatnya respons tim penyelamat di beberapa titik krusial, terutama area jembatan yang menjadi pusat hambatan evakuasi. Meski demikian, Shanaz menganggap peristiwa ini sebagai pelajaran besar tentang ketangguhan, kewaspadaan, dan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kisahnya menjadi perhatian publik luas dan banyak berharap agar penanganan bencana di wilayah terdampak